Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tawel, selamat sore. Waalaikumsalam. Oh, bagaimana kabarnya Pak Tawel nih? Alhamdulillah hari Alhamdulillah. ini baik. Gimana Pak Ruri? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Tawel. Kemarin saya lihat Pak Tawel lagi sibuk-sibuknya di lapangan nih. Lagi seru-serunya kayaknya nih. Lumayan nih, soalnya yang main-mainnya bagus-bagus nih, bintang-bintang lapangan. Jadi kita tertarik juga nonton nih Pak Ruri nih. Terusnya ketinggalan. Betul. Ya Ya, namanya hobi Pak Ruri. nonton sekaligus hobi lah ya. Ya. Hobi itu penting Pak Ruri. Iya, betul. Dan nanti jangan sampai nanti hobi itu merugikan kita ya nanti. Iya. Iya, soalnya bahayanya seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kita terlena dengan hobi kita sendiri, Pak. Iya. Dan mengabaikan beberapa hal penting di kehidupan kita. Benar Pak Ruri, benar. Baik. Jadi Pak Tawa kemarin sudah sempat ngobrol nih, tapi ya ada kesibukan sehingga obrolan kita terputus. Nah, dan saya mohon maaf Pak Tawa, kita nggak bisa bertemu secara langsung nih untuk ngobrol tentang hal yang kemarin sudah kita bicarakan. Iya. Kita Apa-apa bisa Pak Ruri? ya lewat ya jalur daring lah, nggak masalah ya kan Pak Tawa ya. Aman, nggak masalah. Jadi Masalah. seperti ini Pak Tawa. Jadi percakapan kita ini ya cukup kita aja yang tahu lah. Nah, Siap. sifatnya kita. Jadi Siap. Pak Tawa bebaslah mengungkapkan apa saja dan saya rahasiakan sampai dengan berakhirnya pembicaraan dan sampai di sini gitu loh. Dalam Siap. artian nanti Pak Tawa juga bisa mengungkapkan isi hati, curhat dan ya yang bisa mengurangi isi masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Tawa gitu loh maksudnya. Iya. Kalau kita menggunakan waktu 15 atau sampai 20 menit bisa kan Pak Tawa ya? Insya Allah bisa. 12 menit bisa. Iya. Baik. Saya mau dengar dulu nih yang masalah kemarin itu tentang apa sih Pak Tawa? Kelihatannya kok agak gelisah sekali kemarin. Gini Pak Ruri gitu nih, sebenarnya saya mau mengungkapkan permasalahan di sekolah saya gitu. Jadi di sekolah saya itu Pak Ruri, saya itu kan selain ya boleh dikatakan guru cadangan gitu. Artinya cadangannya ketika guru lain tidak bisa, misalnya di jam apel, saya ini guru kelas merangkap guru olahraga, operator gitu Pak Ruri ya. Jadi saya ini diberikan selalu tugas itu ketika guru lain tidak bisa gitu. Artinya kalau memang guru lain tidak bisa pasti itu larinya ke saya gitu. Nah gitu. Jadi yang jadi masalahnya Pak Rudi, kalau seperti ini kan yang lain guru lain tidak pernah merasa memiliki tanggung jawab yang sama gitu. Padahal tugas-tugas itu kan juga adalah kewajiban semua guru gitu, bukan ke saya saja gitu. Betul. Yang saya inginkan itu bagaimana kita semua membagi tugas yang itu, misalnya operator, terus bagi guru olahraga, kadang juga sebagai marbot juga di sekolah gitu. Jadi jangan saya terus gitu, perlu seperti itu gitu yang saya mau katakan gitu sama. Berarti kayak remote yang multifungsi gitu Pak. Ya multifungsi gitu. Kayak remote Cina itu Pak Rudi. Baik. Jadi kira-kira apa sih capaian akhir dari pembicaraan kita? Tujuan akhirnya seperti apa maunya Pak Tawa kira-kira di percakapan kita nih di sore hari ini? Ya di akhir nanti saya inginkan bahwa guru-guru paham dengan saya juga sibuk gitu kan di luar gitu. Jadi jangan saya terus ditumpukan ke saya tugas-tugas yang misalnya kayak menjaga anak pagi, itu jangan saya terus. Jadi kita berbagilah, karena itu kan tanggung jawab kita bersama gitu Pak Rudi ya. Itu yang kita inginkan nanti gitu. Itu Pak Rudi. Ya, berarti tujuan akhir dari pembicaraan kita yaitu
bagaimana Pak Tawa bisa memberi pemahaman kepada guru-guru tentang tugas masing-masing ya berarti ya? Benar, Bro Ri. Baik. Berarti setiap pagi itu apakah tidak ada guru selain Pak Tawa yang datang pagi ke sekolah atau bagaimana? Sebenarnya sih ada Pak Ruri. Bahkan guru Mm-mm. itu ada di perumahan gitu. Mm-mm. Artinya gurunya tiap pagi itu bukan mengarahkan siswa untuk nyapu sebagainya. Padahal kan saya jauh. Rumah saya Mm-mm. dari sekolah kan hampir 8 kilo, Pak Ruri. Nah, Ah. sementara di sana kan gurunya banyak dari sana gitu. Mm-mm. Jadi gurunya ada di perumahan sekolah, tapi dia tidak langsung bagaimana mengarahkan anak nyapu halaman, nyapu kelas gitu. Justru dia nunggu saya datang dulu gitu, Pak Ruri. Jadi saya ingin dia paham apa tugas itu kan tugas bersama, bagaimana kebersihan sekolah Iya, gitu. iya. Betul, betul. Mm-mm. Jadi memang kebersamaan itu apakah bagaimana situasi kebersamaan di sekolah Bapak? Apakah ada kubu-kubu atau ada semacam pengelompokan di sekolah atau bagaimana? Kalau pengamatan saya sih tidak ada. Kita Mm-mm. tetap kompak sih. Cuman karena mungkin istilahnya mereka sih peduli tapi butuh digerakkan gitu. Mm-mm. Harus digerakkan dulu, misalnya diajak. Nah, maksud saya inginkan guru-guru tersebut aktif tanpa misalnya tunggu teman dulu, siapa yang datang dulu silahkan ajak anak-anak gitu. Jangan dibiarkan anak ini kan datang Iya. langsung belanja, buang sampah sembarangan, tidak nyapu dulu, bahkan dia lebih kadang main bola. Nah, maksud saya itu kalau dia yang sudah di sekolah silakan arahkan anak nyapu aja dulu gitu. Kalau Oh kubu-kubu sih iya. nggak ada gitu sekolah. Oh iya, iya. Iya, iya. Berarti sejauh ini tugas yang sudah di SK-kan lah seperti itu ya Pak Tawa Iya, ya. iya, iya. Iya. Berarti tidak dijalankan sesuai dengan penugasan yang di SK berarti Pak ya? Atau Iya, benar. bagaimana? Ya, karena kita di SD kan memang tidak disebutkan misalnya tugas piket, tidak yang ada tuh ada wali kelas. Kan Ya, kita ya. di SD itu satu guru satu kelas, ada operator, ada pembina pramuka, tetapi secara tertulis misalnya tugasnya piket pagi itu belum ada sih, Pak Rudi. Jadi mungkin itu juga sih. Jadi lebih mengandalkan misalnya mengarahkan mungkin ke kelasnya aja gitu. Itu sih Oh yang iya. kita lihat gitu. Oh iya, karena rata-rata mengajar di kelas ya, guru Iya, kelas itu. iya, iya. Oh berarti saya dengar tadi tidak ada sistem piket di sekolah. Iya, iya. Kalau idealnya nih Pak ya, di setiap sekolah apakah harus ada sistem piket atau bagaimana? Biar nanti untuk yang bertanggung jawab di setiap pagi ataupun nanti di hari-hari yang lain itu bisa berbeda orangnya. Jadi kira-kira idealnya seperti apa? Apakah memang harus ada sistem piket atau bagaimana Pak Tawa? Kalau idealnya sih dengan kita masih ada, tetapi karena kita juga memaklumi bukan saya saja yang dari jauh, kan di sana juga ada guru yang menetap gitu kan. Iya, iya. Artinya mungkin kepala sekolah memberikan tugas lebih gitu tambahan atau memberikan instruksi khusus kepada guru yang tinggal di sekolah biar dia yang duluan datang mengarahkan anak-anak tersebut gitu. Jangan dibiarkan gitu. Nah, kalau menunggu kami yang dari jauh itu biasanya anak udah nggak jelas di mana-mana, ada yang di sini bikin sampah baru sebagainya gitu. Idealnya sih harus ada, tapi kalau pun tidak ada guru yang harus diberikan tugas tambahan misal tentang pagi hari itu gitu. Itu sih ya Pak Rudi seperti itu. Terus tadi itu ada ada guru yang menetap di rumah dinas sekolah. Iya, iya, Itu guru dari wilayah sana apa dari luar kecamatan Semarun Pak Tawa? Guru tersebut memang bukan asli sana gitu, tetapi dia sudah menjadi KTP sana, tapi tinggal di sekolah tersebut gitu.
berdomisili Sembalun, berdomisili di sekolah berarti ya? Ya, di sekolah, tapi dia tinggal di sekolah. Kita ya seperti itu. Jadi dia lebih, mungkin guru tersebut saya lihat juga berjualan gitu. Jadi pagi-pagi hari mungkin sibuk jualan gitu, Pak Ruri. Mempersiapkan dagangannya lah pagi-pagi ya. Lebih Dia lupa dengan di sekolah Pak Tawa tidak ada penjaga sekolah atau bagaimana? Nah, ada Pak Ruri. Tapi juga dia fokus hanya buka pintu, nongkrong misalnya nunggu pulang. Kata anak bahkan diajak nongkrong juga gitu, saya lihat gitu di sana gitu. Iya. Begitu saya lihat. Kalau di kita ya, kalau misalkan untuk tugas Pak Tawa ya. Iya. Karena memang kita sama-sama bekerja di instansi pendidikan ya Pak Tawa. Iya. Apakah di setiap pembagian tugas itu tidak dijelaskan fungsinya apa, tugasnya apa, rincian tugasnya seperti apa, atau bagaimana Pak Tawa di sekolah setelah pembagian tugas di sekolah itu? Ya sebenarnya sih Pak Kepala Sekolah sudah memberikan penjelasan, cuman mungkin guru tersebut kurang memahami gitu tugasnya gitu mungkin. Jadi ya sedianya kalau dia dekat misalnya melihat apapun, karena kasus yang anak-anak pagi hari itu yang tidak terkontrol ketika guru lain belum datang, itu seharusnya Pak Kepala Sekolah harus menjelaskan sesering mungkin gitu. Artinya dalam setiap kesempatan mungkin di apel sebagainya itu mungkin sering diungkapkan aja gitu kepada guru tersebut atau guru yang secara umum lah, bukan satu guru gitu. Seperti itu Pak Ruri. Ya, selama ini bagaimana Pak Tawa memandang kinerja kepala sekolah di sekolah? Apakah orangnya diam, biasa-biasa aja, membiarkan hal yang seperti itu terjadi begitu saja, atau bagaimana? Kalau menurut pandangan Pak Tawa, kinerja kepala sekolah bagaimana? Kalau sejauh ini saya lihat lebih antara peduli dan tak peduli gitu, tengah-tengahnya gitu. Kadang ada kalanya peduli, ada kadang enggak gitu. Dan ini kan udah lama gitu. Jadi belum ada gitu perubahan yang kita lihat, tetap seperti itu gitu. Artinya ya. Berarti Pak Kepala itu jarang mengambil sikap ya melihat hal-hal seperti itu. Lebih banyak mengandalkan kita gitu. Mungkin beliau fokusnya misal bagian lain gitu, ngurus-ngurus bolak-balik ke Selong, mungkin itu yang difokuskan gitu. Seperti itu. Iya. Nah, kalau seperti itu, yang seharusnya terjadi di sekolah Bapak itu loh, harapan Bapak itu seperti apa? Saya inginkan misal di pagi hari itu kan ya mungkin kalau tidak bisa guru di sekolah yang menetap, kita pagi-pagi datangnya gitu semua. Artinya terutama yang dari sekolah terdekat gitu. Ya. Nah, sembari kita yang dari jauh datang, ada yang lebih cepat lagi datangnya gitu. Jadi selain itu saya inginkan guru-guru sadar dengan tugasnya gitu. Jadi tugas kita kan bukan sekedar di kelas, tapi juga memperhatikan mana lingkungan sekolah. Jangan fokus pada kelasnya saja, tapi kan kalau di luar itu kan kita harus fokus kepada anak-anak itu aja, semua anak, bukan satu kelas kita saja. Ya, nah, betul. Terus kan Pak Kepala Sekolah juga harus banyak memberikan kita istilahnya wajangan atau ingatan mengingat kita tugas kita gitu. Baik di dalam kelas, di dalam ruang guru, atau di saat-saat momen apel. Dan itu jangan bosan-bosan. Mungkin saya inginkan beliau itu tetap memberikan kita arahan, sehingga kita awalnya merasa sulit, lama-lama terbiasa begitu. Kalau menurut saya ke depannya gitu. Nah, kalau mendengar permasalahan ini nih Pak Tawa nih, udah banyak tumpang tindih pekerjaan di sekolah nih. Iya. Ada istilahnya tadi, ada yang sifatnya apa ya? Ada yang acuh, kemudian ada yang tidak bertanggung jawab, kemudian tidak paham tentang tugasnya. Nah, kira-kira nih
eee, untuk memberikan pemahaman atau penekanan ya kepada kepala sekolah maupun guru sadar pada tugasnya menurut Pak Tawa seperti apa caranya? Kalau Untuk menurut memberikan saya, pemahaman lah untuk tanggung jawab mereka itu. ya, kalau menurut saya sih sering-sering melakukan refleksi atau evaluasi setiap, ya kalau nggak bisa setiap minggu ya 2 minggu sekali lah gitu. Jadi kita dikumpulkan di ruang kelas, berikan pemahaman, terus mungkin diucapkan aja secara ya vulgar aja, kalau misalnya kalau tidak bisa secara misalnya tidak terang-terang, ucapannya langsung aja ke masalah apa yang terjadi dan langsung ke guru bersangkutan, misalnya siapa, kalau misalnya ke guru ini yang di sekolah, silakan pagi-pagi minta tolong atau gimana, sering-sering diucapkan gitu. Nah, mungkin itu yang harus dilakukan lebih banyak dan tidak berlaku ke yang di sana aja, tapi kepada saya dan kepada guru lain gitu. Sering-sering aja, mungkin secara tatap muka gitu, panggil ke ruang, juga bisa dipanggil ke ruang kepala sekolah, ngobrol bagaimana ini anak-anak setiap pagi bagaimana gitu. Dan saya rasa kalau seperti itu Pak Ruri, jadi selain kita ini kan kita udah besar, jadi udah jadi guru, jadi mungkin kita bisa malu gitu. Malu artinya dengan malu itu kita bisa belajar disiplin lah gitu, disiplin dan bertanggung jawab dengan tugas kita gitu. Karena kita kan sedianya kita itu bukan sekedar ngajar tapi juga mendidik gitu Pak Ruri. Iya, betul. Ya. Berarti yang dimaksud Pak Tawa itu perlu pembiasaan dan penekanan ya. Ya, benar. Seperti itulah Pak Ruri. Jadi kalau misalkan kita nih melihat hal seperti itu, ada rasa ada rasa ingin merubah sikap itu ya dengan awalnya ya penekanan dulu ya. Kalau biasanya seperti itu. Kita biasanya melakukan hal itu berat di awal, kemudian kalau semakin terbiasa melakukannya menjadi ringan nih Pak Tawa ya. Benar. Jadi nah, rencana ke depan nih, apa yang seharusnya kita lakukan atau Pak Tawa lakukan untuk memberikan istilahnya gambaran akan tanggung jawab mereka, kemudian biar mereka paham dengan tugas mereka, dan siapa yang Pak Tawa libatkan dalam proses rencana ini? Ya. Kedepannya saya sih akan, sebelum ke Bapak Kepala Sekolah, mungkin saya akan ngobrol sama teman-teman guru yang lain. Kebetulan di sekolah saya juga ada guru penggerak gitu. Dan juga ada guru muda yang cukup bisa membantu, dan mungkin saya akan gerakkan itu dulu gitu. Artinya saya akan mencoba mengajak teman-teman saya, ada namanya Pak Samaan, ada namanya Bu Heta. Nah, dari beliau dulu lah yang dua, saya ajak dulu bagaimana, ayo kita coba berangkat pagi, bagaimana langsung di sekolah langsung kita mengarahkan anak, dan kita berharap nanti ke depannya itu dilihat sama guru yang lain dan bisa juga ikut seperti kita gitu. Yang jelas kita akan melibatkan ini guru yang ada. Nah, setelah itu kita coba menyisipkan permasalahan ini di ke forum-forum rapat evaluasi kita nanti sama Bapak Sekolah gitu. Mungkin bisa ada penyelesaian yang bagus dan teman-teman guru juga sadar gitu bagaimana kita itu bisa terpenuhi atau terlaksana gitu. Itu Pak Ruri. Jadi nanti pas perencanaan ini dilakukan untuk beberapa guru ya, maksud Pak Tawa ya? Ya. Jadi tadi Pak Tawa sudah menyebutkan ada beberapa guru yang muda, energik, kemudian ada juga Pak Samaan yang bisa membantu Pak Tawa. Akankah nanti guru-guru yang diajak ini dapat berkolaborasi dengan yang lain yang belum memiliki pemahaman atau yang belum yang masih acuh lah terhadap tanggung jawabnya? Apakah nanti bisa ikut berkolaborasi? Saya yakin sih bisa. Jadi cuman butuh waktu gitu. Dan sekali lagi saya katakan,
butuh penekanan sedikit aja untuk pembiasaan saja gitu. Oh, iya. Ya, jadi keterlibatan atau penekanan dari kepala sekolah juga diperlukan dalam hal ini Pak Ruri. Jadi sehingga guru-guru yang memang kurang ikut berpartisipasi, yang kurang untuk berkolaborasi itu bisa kita ajak. Nanti meski saya udah punya 2 orang, tapi saya yakin karena ini kalau menurut saya ini masalah pembiasaan dan kesadaran. Itu aja sih. Saya yakin bisa kita ajak yang lain juga. Jadi ini terdengar urgent ini loh, permasalahan yang Bapak Tawa hadapi. Lumayan. Jadi kira-kira rencana secepat ini kapan nih dilaksanakan ini? Saya Rencana inginkan sih seperti itu. minggu depan sudah mulai kayaknya. Kita mulai minggu depan, mungkin ini udah hari Jumat, jadi besok saya harus ada urusan kegiatan lain, jadi mungkin hari Senin lah saya mulai gitu. Iya. Seninnya saya udah mulai ngobrol sama Pak Berta, sama Pak Samaan nanti gitu. Itu Ya, nanti rencana ini semoga berjalan lancar ya, biar Amin. Pak Tawa juga tidak jadi guru jadi guru cadangan atau jadi guru pembantu guru yang lain kan berat juga Pak Tawa. Benar Pak Rudi, benar. Itu kan sangat menguras energi, tenaga, pikiran untuk melakukan hal tersebut. Ya minimal seperti kata Pak Tawa tadi, harus ada rasa tanggung jawab akan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Benar. Oke, untuk mungkin kesempatan ngobrolnya panjang sekali ya. Kita janjinya tadi 15 menit sampai 20 menit ini Udah lumayan hampir lama. 30 menit ya. Asik nih ngobrol sama Pak Ruri soalnya. Jadi kita lupa waktu juga. Jadi Pak Tawa bisa mengambil kesimpulan enggak tentang sejauh mana nih tujuan dari pembicaraan kita? Ya, kesimpulannya untuk mengatasi ini saya butuh teman untuk berkolaborasi dengan dengan 2 teman ini akan mengajak teman-teman yang lain untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan tentang bagaimana kesadaran diri guru lain, tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu juga kepala sekolah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini, karena tanpa beliau juga mungkin susah. Tapi saya yakin masalah ini bisa selesai gitu kalau ada keinginan bersama gitu. Luar biasa Pak Tawa. Jadi memang kalau tidak satu visi dan misi di sekolah itu ya luar biasa. Ya. Berat sekali kalau memang kita berbeda pandangan dengan guru yang lain. Nanti akan pekerjaan yang lain dia jadi tumbang tindih seperti yang Pak Tawa katakan tadi. Ya. Oke Pak Tawa, mungkin kesempatan kita ngobrol cukup sampai di sini ya. Saya tidak sabar nih melihat rencana aksi yang Pak Tawa akan lakukan minggu depan nih. Kalau boleh di minggu selanjutnya setelah melaksanakan aksinya Pak Tawa nih, saya pengen ngobrol lagi nih terkait dengan perkembangan hasil dari rencananya Pak Tawa. Boleh enggak Pak Tawa kira-kira? Siap, senang sekali Pak Rudi. Oh, siap. Kita maunya setiap minggu harus ada seperti ini kayaknya Pak Rudi. Ya biar bisa curhat ya gitu ya, meringankan beban. Benar Pak Rudi. Oke Pak Tawa, sampai ketemu di lapangan nanti ya, kita nonton bareng, kayaknya juga mau nonton ini. Siap Pak Rudi. Oke Pak Tawa, sampai bertemu minggu depan untuk perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.